Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas perancangan pabrik sodium nitrat dengan proses sintesis kapasitas 35.000 ton per tahun. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu, saya Dr. Ramadan dengan NIM 053. Saya Akbar Arsyadani, NIM 024. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akbar. Oke, baik. Sebelum masuk ke perancangan jaket, maka dari itu kita perlu mendesain reaktornya terlebih dahulu. Kita menggunakan reaktor CSTR dengan ditambah jaket pemanas. Alasan memilih CSTR karena reaksi berlangsung dengan fase cair berjalan secara kontinu, jenis reaksinya endotermis. Penentuan bahannya kita sudah melihat dan mengukur, kita mendapatkan stainless steel SA grade A dengan pertimbangan sebagai berikut, yaitu tahan korosi, punya allowable stress yang lebih besar di 18750 dan harganya relatif murah. Dengan masuk untuk ke perhitungan dimensi reaktor, suhunya di 60 derajat, tekanan 1 atm, konversi 96%, dengan reaksi 3NaCl plus 4HNO3 menghasilkan 3NO3 plus NOCl plus Cl2 plus 2H2O. Nah, maka dari itu kita langsung masuk ke perhitungan volume reaktor dengan komponen yang ada, dan juga kita telah menghitung neraca massa dan juga neraca panasnya. Didapatkan nilai CaO sebesar 0,00325 kmol per liter dan CBO itu sebesar 0,004401 kmol per liter. Maka kita bisa mendapatkan dari perhitungan tersebut volume reaktor sebesar 768,708,039 feet per jam. Dan dengan reaksi yang terjadi sebagai berikut, maka menghasilkan volume reaktor akhir sebesar 2.579,2 feet kubik. Dengan dimensi reaktor sebagai berikut. Maka didapatkan volume reaktornya bersih di angka 556,329 inci kubik. Dengan tebal shell yang kita hitung dengan rumus dengan melibatkan tekanan hidrostatis dan faktor keamanan 10%, didapatkan tebal shell dengan rumus P kali RI per F kali E min 0,6 kali P plus C. Dengan allowable stress ini terdapat di dalam desain buku di stainless steel tadi, dengan joint efisiensi di 0,8 dan faktor koreksi 0,125, maka didapatkan tebal shell di angka 0,281. Karena ini belum standar, maka kita standarkan, maka ketebalan shell di angka 3/8 atau 0,4 inch pembulatannya. Dengan tebal shell kita hitung dengan rumus OD sama dengan D plus 2 tebal shell, maka didapatkan OD standar yaitu 0,802 dengan incinya ialah 5,25 inch, maka didapatkan tebal head dengan rumus P kali W kali R per 2 kali F kali E min 0,2 P plus C, maka tebal head didapatkan 0,209. Dengan tinggi head dengan ketentuan crown radiusnya itu di 120 inch dan inside corner radiusnya atau ICR-nya di 5,25 sesuai dengan tabel yang ada di buku Brownell and Young, maka kita dapatkan tebal head atau tinggi head, maaf, itu di angka 3,631 feet. Lalu selanjutnya kita menghitung total tinggi dan volume reaktor dengan cara menambahkan volume total reaktor, yaitu VSF ditambah volume head dikali 2 ditambah volume shell-nya. Maka didapatkan volume total reaktor di angka 2.622,908 feet kubik. Lalu ini pengadukannya. Karena ini kita reaktor CSTR, maka ada pengadukan. Setelah itu kita menghitung kecepatan pengaduk dengan rumus WLH per DI kali 2 sama dengan Pi kali DI kali N kuadrat per 600. Maka didapatkan kecepatan pengaduk itu di 3514,302 rph atau
R per jam, RP per jam. Tenaga pengaduk, maka dari RPH tersebut kita cari berapa besarnya horsepower dari pengaduk yang kita desain. Ini di angka 11,568 horsepower. Dengan efisiensinya itu 14 horsepower karena ini perhitungan awal secara teoritis dan ini sudah kita kalikan dengan atau kita bagi dengan efisiensi. Selanjutnya dari perhitungan ini akan kita hitung bagaimana tebal jaket pendingin ataupun kondisi operasi di jaket pendinginnya atau pemanasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Oke. Yang pertama dari HI, dari DI sampai CP ini diambil dari reaktor, maka dihasilkan HI kali DI per K, yaitu adalah 2.529,674.942. Lalu untuk HI-nya dihasilkan sebesar 75,38315614. Lalu lanjut ke yang bagian B, yaitu HIO. Yang mana HIO ini diambil dari HI tadi dikali ID lalu per DO. Yang mana dihasilkan sebesar 75,2999468464628. Lalu lanjut ke bagian C, yaitu CHO. Yang mana nilai NRE, JH, K, DE, MIU, CP dihasilkan dari reaktor. Lalu dihasilkan HO sebesar 231,0594245. Lalu untuk yang D, yaitu C-nya, untuk HI-nya dan HIO, memang sudah dihasilkan dari yang pertama tadi di bagian HI. Lalu dihasilkan UC sebesar 37,64823. Lalu ke bagian UD. Dari UD ini dihasilkan sebesar 33,82758062. Lalu untuk bagian LMTD, untuk hot fluid dan cold fluid ini diambil dari reaktor. Lalu untuk LMTD-nya dihasilkan sebesar 102,7481752. Dan selanjutnya ini ada luas perpindahan panasnya. Untuk Q, D, dan LMTD tadi udah dihasilkan yang dari di atas. Lalu untuk luas perpindahan panas dihasilkan sebesar 106,22066624 feet kuadrat. Lalu untuk tinggi jaket, dari DT dan A sudah dihasilkan dari reaktor. Lalu untuk HJ-nya adalah sebesar min 1,44096 FT. Lalu untuk tebal jaket yang selanjutnya itu dari RJ, P, F, dan E, dan C sudah dihasilkan dari reaktornya didapatkan TJ sebesar 0,281016965 inch. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Abai. Baik, selanjutnya itu masa pendingin Q, CP, T1 dan T2 ini kita dapatkan dari ketentuan yang ada di reaktor di perhitungan sebelumnya. Di perancangan reaktor, maka masa pendingin kita dapatkan sebesar 12605,62,387 kg. Lalu kilogram per jam. Setelah itu masuk ke laju alirnya dengan densitasnya 106,16591, maka kita dapatkan laju alir dari masa pendingin yaitu 0,121 feet per second. Nah, selanjutnya itu kita menghitung lebar jaketnya untuk menghasilkan volume reaktor setinggi jaket dan volume pendinginnya. Didapatkan HJ itu sebesar sekian, DT, V, dan TH0. TH0 ini waktu tinggalnya 6 jam. Volume reaktor setinggi jaket didapatkan 2427, maka volume total dari volume reaktor dan juga volume pendingin sebesar 5054637933. Nah, ini dalam satuan. Lalu dari hasil nilai tersebut kita coba
DJ-nya. DJ-nya maka kita gunakan solver di sini untuk menghasilkan sesuai dengan volume reaktornya. Maka nilai di sini bisa langsung kita solverkan dan menghasilkan nilai DJ sebesar 18,40417. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.